ya kami akan tetap menampung semua aspirasi, masukan dari masyarakat. Halo semuanya, mari belajar menghitung. Gue mau ngajak kalian ngitung gaji, tapi bukan gaji rakyat jelata kayak kita ya, yang cuma UMR. Gue mau ngajak buat ngitung gaji Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat, baik hati, bijaksana, dan sangat cinta rakyatnya. Balik lagi bareng gue, Sangkala Tenang, di Ngomong Hidup. Pernah kepikiran gak sih, berapa sebenarnya gaji anggota DPR kita? Ternyata nggak banyak kok. Totalnya cuma sekitar 100 juta rupiah per bulan. Nggak banyak kan? Pertanyaannya, pantas nggak gaji segitu buat orang-orang yang kerjanya nggak jelas? Lebih banyak nyusahin rakyat. Apalagi di tengah kondisi masyarakat yang masih jungkir balik buat cari makan. Oke, kita coba bedah bareng biar lebih jelas gap antara rakyat dan wakilnya yang terhormat. Kalau cuma lihat gaji pokok, gaji anggota DPR kelihatannya biasa aja. Gaji pokoknya cuma sekitar 4,2 juta per bulan. Tapi, jangan kegocek, itu baru kulitnya aja. Begitu ditambah sama tunjangan-tunjangan, angkanya melambung tinggi. Ada tunjangan jabatan yang sampai 9,7 juta, tunjangan komunikasi 15,5 juta, tunjangan kehormatan 5,5 juta, belum lagi tunjangan bensin naik jadi 7 juta. Terus tunjangan beras, angka awalnya aja udah gila, 10 juta. Masih dinaikin sampai 12 juta. Ini tunjangan beras 12 juta sebulan, mereka tiap hari mandi beras apa gimana ya? Nggak jelas. Dan itu pun wakil DPR bilang, cuma 12 juta, katanya kenaikannya dikit. Goblok! Di tengah harga beras, BBM, dan biaya hidup yang makin naik, rakyat dipaksa ngirit. Tapi DPR malah dapat tunjangan beras 12 juta, dan tunjangan BBM 7 juta. Udah gila. Tapi di berita terbaru sih, katanya itu salah data. Saya salah memberikan data. Yang bener tunjangan berasnya cuma 200 ribu per bulan. Ngomong kosong. Kalau iya berarti saking tololnya mereka ya. Kok bisa salah data? 200 ribu jadi 12 juta. Kan jelas beda jauh angkanya. Gak masuk akal. Dan yang paling bikin heboh, mereka juga sekarang dapat tunjangan rumah sampai 50 juta per bulan. Alasannya karena mereka udah nggak dapat rumah dinas. Tapi masa iya 50 juta per bulan? 50 juta per bulan. Mereka menjabat 5 tahun. Berarti selama satu periode total tunjangan rumah 3 miliar. Nah, perempuan yang suka matiin mic bilang, katanya sih itu udah melalui kajian yang mateng. Nih, anggota Komisi 1 DPR RI, Selasa 12 Agustus 2025 bilang, kan kita nggak dapat rumah. Dapat rumah itu tambah 50 juta. Jadi take home pay itu lebih dari 100 juta. So what gitu loh. Tolol banget. Tolol. Nah, si tukang matiin mic bilang, nggak ada kenaikan gaji. Hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah. Itu saja karena rumahnya sudah dikembalikan ke pemerintah. Kalau digabung semua, take home pay anggota DPR bisa sampai 100 jutaan per bulan. Bahkan lebih. Padahal, katanya pemerintah lagi melakukan efisiensi, tapi nyatanya gaji DPR malah dinaikin. Dan rakyat yang dinaikin pajaknya. Bangsat emang. Belum lagi omongan Sri Mulyono soal guru dan dosen. Dia bilang kalau gaji mereka itu tantangan bagi keuangan negara. Padahal kita tahu sendiri gaji guru dan dosen itu nggak seberapa kan. Apalagi guru honorer, yang gajinya bukan cuma sedikit, bahkan sama sekali nggak layak. Lu lihat nih, cerita pengalaman dari salah satu guru honorer. Selama 5 tahun jadi guru honorer PAUD di Jakarta Timur, gaji Mila nggak pernah lebih dari 500 ribu. Gajinya itu didapat dari saweran orang tua murid. Pertama ngajar gaji 100 ribu per bulan, terus tahun jadi 150 ribu. Terus pas COVID turun lagi jadi 125 ribu. Terus naik lagi pas corona, udah stabil 500 ribu, pas dapat hibah turun lagi jadi 300 ribu. Nah, baru setahun belakangan, Mila terdaftar di data pokok pendidikan Pemprov DKI Jakarta nih. Jadi dia dapat dana hibah 550 ribu per bulan. Belum dipotong pajak. Nah, buat nambal kebutuhan sehari-hari, Mila menerima pekerjaan sebagai tukang masak hajatan. Tapi ini kan gak nentu ya. Bisa sekali, 2 kali, bahkan gak ada sama sekali dalam sebulan. Mila cuma bisa senyum getir pas tahu bahwa anggota DPR dapat beragam tunjangan. Salah satunya tunjangan rumah yang sampai 50 juta sebulan.
Awal dari mereka jadi anggota DPR, mereka jadi presiden, mereka jadi pejabat. Kan awalnya kan guru yang ngajar. Sedih mentang-mentang kami guru kampung. Kasihlah tunjangan yang memadai, kata Mila. Nih, gua kasih lihat data soal upah guru honorer di Indonesia per bulan. Ini data per Mei 2024. Guru honorer yang dapat gaji kurang dari 500.000 per bulan, totalnya sekitar 20%. Yang dapat 500.000 sampai 1 juta per bulan, 26,4%. Nah, kita lihat ke paling bawah, yang dapat gaji layak di atas 5 juta cuma 0,8%. Sekarang bandingin sama rakyat biasa atau rakyat jelata. Ketika DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. UMR di kota-kota besar itu sekitar 4,5 jutaan. Di kota-kota kecil malah di bawahnya lagi, 2-3 jutaan. Anggaplah UMR rata-ratanya sekitar 3,7 dan gaji DPR 100 juta per bulan. Berarti itu sekitar 27 kali lipat dari rata-rata gaji rakyat yang mereka wakili. Nggak masuk akal. Belum lagi soal mereka yang dapat uang pensiun seumur hidup. Wah, panjang banget kalau dibahas. Nah, pertanyaan pentingnya, ini masih masuk akal atau udah kebangetan? Apakah tunjangan segede itu emang dibutuhin buat menjalankan fungsi legislatif? Atau justru nunjukin betapa jauhnya DPR dari realitas hidup rakyat? Kalau dibandingin negara lain, gap kita termasuk yang paling tinggi. Lu lihat nih datanya. Di Indonesia gaji tunjangan DPR 100 juta, sedangkan rata-rata UMR-nya 3,7 juta. Nih, perbandingannya sampai 27 kali lipat. Padahal di Amerika nih, gaji dan tunjangan DPR-nya, DPR Amerika ya, 232 juta per bulan, dengan rata-rata UMR 64 juta. Jadi cuma sekitar 3,6 kali lipat lah. Jerman 176 juta, rata-rata UMR-nya 72 juta. Cuma 2,4 kali lipat. Terus Singapura 208 juta, tapi UMR-nya 55 juta sebulan. Jadi masih di angka 3,7 kali lipat. Terus Malaysia 67,2 juta, UMR-nya 6,4 juta, 10,5 kali lipat. 10,5 kali lipat ini udah tergolong tinggi. Tapi kalau dibandingin Indonesia, gila-gilaan. Udah nggak ngotak. Terus lihat sendiri nih perbandingannya di negara lain. Filipina, Thailand, Australia 13 kali lipat, 8 kali lipat, 3 kali lipat. Dan Indonesia balik lagi 27 kali lipat. Mantep banget tuh DPR. 100 juta versus 3,7 juta. Jelas, gapnya terlalu lebar. Dan kita bisa ngelihat gimana girangnya para anggota DPR yang terhormat ini dengan kenaikan gaji mereka. Juga-juga di dalam gedung yang seharusnya dipakai buat bahas kepentingan rakyat, malah buat ngerayain perut mereka sendiri. Lihat nih, ibu-ibu jilbab merah yang girangnya bukan main. Terus mantan pelawak yang gak lucu ini. Terus tukang bakar tisu yang rambutnya nyala. Orang-orang gila. Jadi, kalau ada yang bilang gaji DPR kita biasa aja, coba lihat lebih detail, bukan cuma soal angka, tapi soal keadilan sosial. Di negara lain gapnya masih bisa dipahami. Di sini, rakyat masih ribut soal harga beras, DPR malah ribut soal tunjangan rumah dan bensin. Sekarang balik lagi ke kita semua. Menurut kalian, gaji DPR 100 juta per bulan ini masih wajar atau udah keterlaluan? Hal ini diungkap Mahfud MD pada Selasa 26 Agustus. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan nantikan pembahasan-pembahasan menarik lainnya. Gue pamit, sampai jumpa di Ngomong Hidup berikutnya. Bye.